Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di dalam gereja. Dan shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita bersyukur pada pagi ini boleh ada waktu dan kesempatan di dalam ibadah raya pada tanggal 18 April 2021. Kita bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan kita boleh ada, dan karena pertolongannya kita boleh berkemenangan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan awali ibadah kita dengan doa pembukaan. Saya mohon dengan kasih Kristus semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sejenak untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Maha besar Tuhan Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan, atas pemeliharaan, atas anugerah yang telah Engkau limpahkan buat setiap kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Demikian juga yang mengikuti dari rumah ya Tuhan, Engkau tolong dan berkati Tuhan, singkirkan segala macam gangguan, mereka boleh kusuk, boleh hikmat di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau urapi kami semuanya, baik anak-Mu yang ambil pelayanan maupun setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan boleh melimpah atas kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita sering merasa dalam kondisi tidak aman, di dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, marilah kita datang kepada Tuhan karena Dia yang memegang tangan kita. Bahkan Dia menuntun langkah kita dan Dia akan melindungi kita. Kadang di dalam kelemahan kita butuh suatu kekuatan, dan itu datangnya hanya dari Tuhan. Dan kita selalu merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal, dan biarlah kita juga datang kepada Tuhan karena Dialah sumber kekuatan sebagai penolong kita. Ketika kita selalu bersama Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kita rasakan karena Dialah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Kita pujikan Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan di dalam Engkau kami ada kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami mau memuji-muji nama-Mu. Engkau urapi setiap kami, Engkau tolong, dan kerinduan kami Tuhan Engkau disukakan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa nama Yesus penuh kuasa, nama Yesus penuh mujizat. Dalam nama Yesus ada keselamatan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam perjanjian baru banyak sekali kita menjumpai rasul-rasul, murid-murid Tuhan mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Salah satunya saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi orang yang lumpuh ini tidak hanya berjalan, bahkan dia dikatakan di ayat-ayat berikutnya, ia melonjak berdiri, berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Puji nama Tuhan, nama Yesus luar biasa. Kita akan pujikan nama Yesus heranlah. Biasa. Di dalam Yesus ada semua hal kebaikan yang boleh kita terima. Selanjutnya kita akan sambung dengan satu pujian yang kedua. Setelah kita percaya bahwa nama Yesus penuh kuasa, mujizat, keselamatan, ada kesembuhan, kemenangan dan kehidupan, marilah kita selalu membawa nama Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita membawa nama Yesus di dalam semua hal yang kita lakukan. Nama Yesus adalah nama terindah di dunia dan di surga. Kita pujikan bawalah nama Yesus di dalam Kidung Kesukaan nomor 133. Nanti ada 4 bait kita akan nyanyikan semuanya, dan yang terakhir kita akan mengulang refnya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bawalah namanya Yesus.
raja atas segala raja, baik di bumi di surga. Nama yang terindah dalam dunia dan surga. Nama yang terindah di dunia dan di surga. Nama yang terindah dalam dunia dan surga. Nama yang terindah di dunia dan di surga. Nama Yesus, nama yang terindah di dunia dan di surga. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati kebenaran sabda firman Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, dan kita ikut ambil bagian dalam penggenapan rencana Tuhan dengan kita berserah sepenuhnya atas kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh menerangi dunia dan membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Kita pujikan Tuhan, inilah hidupku, dan kita awali dari refnya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, Tuhan, Jadikan kami terang di tengah kegelapan di tengah kegelapan dunia. bangsa-bangsa datang kepadamu, ya Tuhan. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
kami Tuhan boleh ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam penggenapan rencana-Mu Tuhan, untuk seluruh jiwa, seluruh bangsa boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, boleh mendengar Injil-Mu ya Tuhan, kabar keselamatan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau akan memakai hamba-Mu, menolong hamba-Mu. Tuhan berikan curahan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Kau berikan hikmat akal budi yang daripada surgawi, dan Roh Kudus menyertai selama pemberitaan firman. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, ada satu rema khusus yang boleh kami dapatkan, ada satu rema khusus yang boleh kami nikmati, sehingga kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau siapkan hati dan pikiran kami, dan kiranya ya Tuhan Engkau memberkati di dalam pemberitaan ini dari awal hingga akhirnya, dan singkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, roh-roh jahat, roh kegelapan, Engkau singkirkan sehingga kami tidak terlewatkan Tuhan akan kebenaran firman yang akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa, ucapan syukur dan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Christian Drika. Selamat pagi. Ya, mendung-mendung. Tadi saya perjalanan di tol, kabut cukup tebal, dan ada satu kesaksian yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya masuk gereja ini tadi, ada perkataan istri saya gini, udahlah manut aku aja. Dalam hal apa? Jadi beberapa waktu yang lalu saya minta jemaat untuk bantu di dalam doa, karena saya dikasih tugas Ibu Gembala minggu ini, dan Jumat itu masih batuk-batuk dan nggak enak gitu rasanya kalau nanti saya batuk-batuk berangkat di gereja gitu. Dan di situ pagi hari saya minta bantuan doa teman-teman yang datang di doa pagi, dan puji Tuhan kemarin dihitung sama istri saya, jadi semalam batuknya cuma sekali gitu, jadi saya nggak berharap batuk lagi. Dan tadi yang menggelitik bagi saya adalah percaya aja sama aku, kan dikasih obat gitu, ini obat apa aja, udahlah percaya aja, nanti kalau tak kasih racun gimana gitu katanya. Dan saya yakin kepada istri saya nggak akan ngasih racun kepada saya. Demikian pula kita sebagai orang percaya, ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Amin. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jadi ini peristiwa adalah firman Tuhan yang datang pada umat Israel pada waktu mereka di tanah pembuangan. Dan akan saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Katakan amin. Berikutnya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Emang firman Tuhan ini turun ke atas orang Israel, tetapi hari ini juga berlaku buat kita. Ketika hari ini kita sedang menghadapi masa kesusahan, masa kesulitan, masa pandemi yang belum tahu akhirnya sampai kapan, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan rancangan damai sejahtera. Istri saya tadi memberi obat pada saya gitu, sederhana dia. Nggak akan saya istilahnya, kalau saya beri racun gimana gitu. Tapi nggak akan. Istri saya nggak akan memberi racun pada saya, walaupun basicnya obat itu ya emang racun gitu, tapi digunakan dengan tepat dosisnya bisa memberikan manfaat buat manusianya. Dan kita yakin dan percaya Allah kita lebih dari istri saya, betul kan? Dan ketika percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam kecelakaan, tetapi membawa kita ke hari depan yang penuh harapan. Kadangkali kita punya rancangan, kadangkali kita punya rencana, kadang kita punya goal setting. Hari-hari ini banyak pelatihan untuk kita boleh memiliki hidup yang berencana. Kalau enggak berencana mengalir saja, banyak orang mengatakan hari ini kalau mengalir tidak ada sejarahnya mengalir itu ke atas.
seperti air mengalir saja. Air itu dari gunung turun. Tapi kalau janji firman Tuhan bagi setiap orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari jalan Tuhan, hidupnya akan terus naik dan bukan turun. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Jadi mari kita pegang bersama-sama hari ini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kadang-kali kita punya rancangan. Nah, kita akan buka di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab silahkan buka. Yesaya pasal 55. Ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganku. Rancanganmu bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau kita melihat hal ini, ketika Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kita, manusia punya rancangan mungkin berbeda dengan rancangannya Tuhan. Kenapa hari-hari ini kadang ada orang yang datang setia kepada Tuhan dan kemudian kecewa? Karena rancangan di otaknya tidak terpenuhi. Ekspektasinya mengikut Tuhan tidak terpenuhi. Tapi mari hari ini kita yakin datang kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, tidakkah seorang tua akan memberikan batu kepada anaknya, gitu kan? Yesus akan memberikan roti. Kalau kapan hari di kaum pria ada kesaksian ketika seorang anak bermain dengan pisau, bagaimana orang tuanya mengingatkan dan anaknya enggak mau taat pada orang tuanya, akhirnya yang dia kerjakan apa? Panggil istrinya, tolong siapkan tensoplas dan peralatan untuk menangani ketika anaknya terluka. Dan benarlah itu terjadi. Ini seorang kasih bapak kepada anaknya diingatkan bandel, masih main pisau lagi. Berikutnya cuma sederhana yang dipersiapkan oleh orang tua ini. Ini salah satu kaum pria di tempat kita, dia panggil istrinya siapkan peralatan medis untuk nanti kalau anaknya terluka. Kadang-kali mungkin kita juga begitu. Ketika Tuhan ingatkan nekat bandel. Ketika Tuhan ingatkan wes rancanganku pasti jalan. Ketika Tuhan ingatkan biarlah. Tapi ketika kita sudah istilahnya kalau tergeletak, puji Tuhan Allah kita tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dan kita hari-hari ini bisa menikmati Tuhan yang begitu senang untuk menolong kehidupan kita. Dan hari ini kita juga akan belajar di dalam Matius 6 ayat 10. Kita buka bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-10. Bapa kami yang di surga, masih ingat? Mari kita ucapkan ini bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus yang diberi kuasa di bumi dan di surga, mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Di ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi hari ini saya beri judul khotbah hari ini adalah tinggal di dalam rencana Tuhan. Tinggal di dalam rencana Tuhan. Kalau kita enggak mengerti, kalau kita enggak tahu bagaimana rencana Tuhan itu untuk kehidupan kita akan seringkali memberontak. Dan memberontak itu juga bisa diartikan sebagai dosa. Dan hari ini kita belajar ketika Yesaya 55 bilang, rancanganmu bukanlah rancanganku. Dan berikutnya ketika rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Berikutnya ketika kita diajarkan untuk berdoa,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu siap kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu? Kalau kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu, yakinlah itu yang terbaik untuk hidup kita. Yakin. Jadi ketika hari Jumat, saya rasa-rasanya sama istri dibilang, apa enggak diserahin sama ibu gembala lagi, nanti kalau enggak sembuh ngisin-ngisini watuk gitu kan. Dan membahayakan buat yang lain, seperti itu kira-kira pemikiran saya. Tapi di pagi hari ketika saya bangun, saya bilang kepada waktu itu yang memimpin Pak Yodi, saya bilang, saya tolong dibantu dalam doa. Saya minggu dikasih tugas ibu gembala, saya mau tetap bertugas. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan kasih kesehatan buat saya. Ini yang luar biasa, enggak perlu kesaksian yang lama, fresh baru. Bagaimana Allah menolong hidup saya, memberi saya nyaman untuk berbicara seperti ini, enggak batuk dari sepanjang tadi kan. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Makanya mari kita tetap tinggal di dalam rencana Tuhan dan yakinlah damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kemudian di pasal Efesus pasal 2 ayat yang 10 kita buka bersama-sama. Mungkin ayatnya sedikit banyak tapi sekiranya ayat firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang katakan pada dirimu, saya buatan Allah. Ini yang penting buat kita sadari. Ketika kita buatan Allah dan dipersiapkan sebelumnya nih. Jadi Allah enggak main-main dalam menciptakan segala sesuatu, rancangannya terjadi atas kehidupan manusia. Bukan sekedar asal-asalan. Tetapi dia mempersiapkan hal ini sebelumnya. Kenapa? Rancangannya itu sempurna. Tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Ketika Tuhan merencanakan keselamatan manusia dengan kalau kita baca dari Kejadian sampai Maleaki. Bagaimana perjalanan panjangnya tetapi tetap Allah konsisten. Bagaimana Yesus mengasihi manusia sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa tinggal tetap di dalamnya. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Siap tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhannya mungkin enak kita ngomong. Tapi bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita enggak berbuah. Padahal di ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Siapa yang mau meminta dan menerima senantiasa? Oh, ternyata tidak banyak ya. Saya ulang lagi ya. Di sini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hari ini saya mau lihat dari Bapak Ibu seberapa banyak yang merindukan setiap permintaannya dijawab Tuhan. Yang merindukan permintaanmu ketika disampaikan pada Tuhan dan dijawab Tuhan, angkat tanganmu coba. Ah, ini Kak, komitmen kedua. Yang pertama tadi sekitaran 3 orang doang yang angkat tangan. Kiranya kita jadi manusia lebih responsif. Hari ini semuanya berlangsung begitu cepat. Kalau dulu surat dikirimkan, katanya ibu saya, yang ngirimi surat wis meninggal, balesi wis ra dibalesi meneh. Bener ya Ibu ya? Jadi zaman dulu ada yang namanya sahabat pena. Surat-suratan. Baca kabarku hari ini baik,
Walaupun ketika dibaca yang di sana sudah sakit, kita juga nggak tahu. Tapi hari ini Bapak Ibu video call, saya sedang sakit, batuk-batuk, langsung orangnya tahu. Begitu cepatnya message ini disampaikan. Jangan sampai kita ketinggalan ketika firman Tuhan ini banyak dinikmati oleh orang. Kemarin Pak Yodi bilang di kaum muda, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung jari katanya. Bukan ujung bumi. Jadi ujung jari kita hari ini gak ada batasnya ketika Bapak Ibu gunakan untuk apa itu? Medsos yang ada. Hari ini Bapak Ibu share, kayak kapan hari saya share gitu, Pak Petrus yang di Australia bisa lihat. Langsung. Jadi begitu cepatnya berita ini. Nah kalau kita mendengarkan firman Tuhan kita gak responsif. Padahal ada orang lain, ya jangan salahkan kalau orang lain diberkati Tuhan. Kadang-kali kita menyanyikan, kalau lain ditolong, saya juga. Ini kalau saya bilang lagu iri hati, sering kali. Gimana sih depannya? Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Padahal kita nggak koreksi. Kita nggak melakukan firman Allah, orang lain melakukan firman Allah, ditolong Tuhan. Kita yang nggak melakukan kok ngiri kayak gitu. Hari ini banyak nyinyir, ngomong yang seperti itu. Bagaimana dia diberkati, jangan-jangan korupsi, jangan begini, jangan begitu. Tapi effort kerja, bagaimana orang itu menikmati itu kita nggak melihat. Jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama koreksi diri. Dengan apa yang kita baca hari ini ketika rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita sejak semula. Dan Tuhan hanya meminta kepada kita untuk tinggal tetap di dalam rencana Tuhan dan di dalam segala rencananya. Tinggal Bapak Ibu mau tinggal tetap enggak? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan yang jelas, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Semua yang di sini kalau merasa murid Tuhan, mari kita melakukan segala firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Baik melalui pembacaan firman Tuhan, melalui renungan-renungan online, melalui renungan harian, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan di dalam ibadah-ibadah kita, melalui disiplin rohani membaca firman Tuhan setiap hari. Mari kita kerjakan itu senantiasa dengan taat. Meskipun gak menutup kemungkinan ketika kita mau tinggal di dalam rencana Tuhan, ada hal-hal yang menyulitkan kita. Kenapa ya rasa-rasanya tantangan ini gak ada berhentinya? Kenapa ya rasa-rasanya malah masalah ini tidak ada stopnya? Terus datang dan terus datang masalah ini. Bagaimana kalau kita lihat hari ini? Masalah satu datang, selesai, datang masalah lain. Kalau kita lihat berita di televisi bagaimana permasalahan di pemerintahan, bagaimana permasalahan distribusi vaksin, bagaimana permasalahan bencana alam, bagaimana permasalahan di dunia ini yang begitu complicated. Sulit memikirkannya satu persatu. Yang enak bagi kita adalah aminkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita mikir masalah itu pusing. Tapi ketika kita yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Segala masalah boleh datang bertubi-tubi. Tetapi pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan Allah siap memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika saya menghadapi permasalahan saya ketika batuk dan sampai rasanya itu yang bikin sakit itu bukan lain-lainnya. Tapi karena batuknya kalau istri saya bilang batuknya kayak gunung meletus. Istri saya itu menirukan saya batuk jadi kayak lucu gitu. Tapi ya saya disuruh ngerem tuh nggak bisa. Pernah saya coba rem malah kayak kesedak, sakit.
Gimana apa itu? Etika batuk gimana? Kan harus gini gitu. Kadang kalau saya lihat bersama orang lain nggak pernah batuk, kalau sama istrinya kok batuk terus gitu katanya. Ya masa kalau batuk dipamer-pamerin gitu kan. Tetapi puji Tuhan ketika Jumat pagi saya ingat, saya minta dibantu di dalam doa. Dan Tuhan boleh membuahkan ini. Di punggung saya kemarin rasanya juga sakit, perut di sini sakit karena batuk-batuk terus. Tapi hari ini puji Tuhan dengan kemarin yang didoakan juga begini. Dengan segala obat, saya padahal waktu itu belum minum obat. Tetapi waktu doa pagi itu dengan segala obat dan segala sesuatu yang dilakukan, boleh terjadi kesembuhan itu. Saya jadi mikir, minum obat apa ya? Saya belum minum obat waktu itu. Dan puji Tuhan ketika saya berserah diri pada Tuhan dan pasrah kepada istri saya untuk memilihkan obat, enggak tahu obatnya apa aja, saya bisa merasakan kesehatan ini. Dan semuanya ini karena ya iman percaya ini. Dari yang sederhana tadi saya ceritakan, kalau istri saya aja pasti memberikan yang baik buat saya, yakinlah bahwa Tuhan kita akan memberikan yang lebih baik buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, kadang-kali mungkin ada sesuatu, batu-batu yang akan kita lewati, bukit-bukit terjal yang akan kita daki. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan syarat apa? Kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini dikontraskan dengan ayat sebelumnya begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mungkin hari ini Bapak Ibu sudah berusia sepuh, sudah usia tua, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua yang sudah lelah dengan kehidupannya. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu menjadi orang yang menantikan Tuhan senantiasa, kekuatan baru akan turun atas hidupmu. Jadi sering saya bertemu dan saya juga berbangga tentang ibu saya yang usia hari ini 77. Ya Bu ya. Kalau saya kadang ketemu nih orang-orang ya umurnya jauh di bawah ibu saya, bagaimana kehidupannya sudah dibantu dengan kaki ketiga, bagaimana kehidupannya sudah dibantu dengan 2 roda. Tapi puji Tuhan saya punya ibu yang dikasih kesehatan. Kalau saya ngobrol versi orang, ya itulah kehidupan orang tua dulu gitu. Tidak seperti kita yang makan makanan instan, semuanya di open, semuanya minta panas, habis itu minum es, untune meledak-meledak loro, baru kuwi sambat, kan gitu. Perbuatan sendiri. Dan saya juga membanggakan waktu itu bagaimana ibu saya yang sudah tua bisa bersaing sama ponaan-ponaan, bukan sejajar ya, ponakan. Saingan mangan marning. Bagi Bapak Ibu yang usia 50 ke atas, 60 ke atas, ada yang makan marning, wah untuk loro Mas. Tapi bagaimana ibu saya itu masih sampai sekarang sukanya kremian. Keletuk gitu. Itu kesehatan yang Tuhan berikan. Dan saya lihat bahwa beliau adalah orang yang sering menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana beliau berdoa pagi, bagaimana mendoakan jemaat, bagaimana dia dengan setia mengembalakan kita semua. Jadi emang kunci ini terbukti. Kalau Bapak Ibu pengen menikmati melihat seperti ibu saya yang sehat sampai sekarang, mari kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Mau 1 jam berdoa. Luangkan waktu, kapanpun Bapak Ibu siap. Sediakan waktu komitmen untuk kita berdoa pada Tuhan. Bukan sekedar kita berdoa untuk meminta, tetapi bagaimana telinga kita mendengar, hati kita boleh merasakan
bagaimana Tuhan menginginkan kehidupan kita itu berjalan. Ini yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan buat Bapak Ibu yang sudah setia untuk berdoa. Di setiap waktu yang Bapak Ibu punya untuk mendoakan visi misi gereja kita. Untuk mendoakan Ibu Gembala, pengurus gereja, seluruh staf pastoral yang ada. Kita akan bersinergi satu dengan yang lain. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan membawa kekuatan Tuhan yang tak terbatas untuk terlibat di dalam setiap rencana di gereja ini. Dan akhirnya semua yang kita lakukan boleh berhasil karena kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan perkara yang mudah untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Bapak Ibu menyisihkan uang untuk berkorban bagi nama Tuhan. Untuk kita berikan kepada orang lain sehingga orang lain menikmati berkat Tuhan. Bagaimana mereka bisa berbahagia ketika menerima itu. Kesaksian-kesaksian yang ada ketika mereka menerima. Terima kasih kok gereja berkorban terus untuk kami. Ada yang bersaksi demikian. Jadi hari ini kita sudah melakukan fungsi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Bapak Ibu mau senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain? Kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sama seperti di dalam Yohanes tadi. Ketika kita tinggal tetap firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mintalah apa yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Di sini juga sepadan. Bagaimana ketika kita suka dengan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mungkin Bapak Ibu pernah melihat sapi. Ada yang belum pernah melihat sapi, angkat tanganmu. Tahu sistem pencernaannya sapi? Bapak Ibu nggak harus tahu karena bukan dokter hewan dan bukan orang peternakan. Kalau saya diajar untuk mengerti bagaimana sapi itu memamah biak. Jadi dia akan makan segala sesuatu yang dia suka. Habis itu di sepanjang hari ketika makanan itu sudah ada di dalam rumen. Kalau Bapak Ibu mungkin bilang perut, tetapi kalau sapi itu di dalam rumennya, itu akan dikeluarkan kembali. Dan dia ngunyah-ngunyah lagi. Masuk lagi, keluarin lagi, kunyah-kunyah lagi. Dan firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu baca pada waktu mau tidur. Berikutnya ketika Bapak Ibu menjalani tidur dan bangun pagi, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini seperti itu. Dikeluarkan lagi di remen otak kita. Oh begini. Ketika kita menghadapi sesuatu, firman Tuhan kemarin tuh yang kita kerjakan begini-begini. Itulah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bukan senantiasa memegang Alkitabnya begini terus. Bukan. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan. Habis itu kayak kita mamah biak ulang. Oh iya betul. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kemarin rasanya sulit, sekarang saya berdoa berserah pada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah yang akan kita kerjakan. Tinggal di dalam Tuhan itu seperti itu. Bagaimana kita mentaati Tuhan dan menikmatinya secara pribadi di dalam hidup ini. Bapak Ibu siap tinggal tetap di dalam rencana Tuhan? Nikmati rancangan Tuhan itu. Jangan cuma didengar saja. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengar iklan, makanan-makanan yang enak sekarang apa ya? Saya enggak tahu. Banyak makanan yang diiklankan di televisi dengan segudang caranya. Bagaimana mie dinikmati begitu, kayaknya enak sekali. Orang akhirnya tertarik, tetapi dia tidak akan merasakan nikmatnya. Itu tadi ketika dia enggak beli dan memasaknya. Kalau cuma melihat di televisi ya cuma melihat itu saja. Jangan sampai kita menjadi cuma pelihat-pelihat saja. Tetapi mari kita tinggal masuk di dalam rancangan Tuhan itu dan menikmatinya secara pribadi.
Dan apa saja yang kita berbuat berhasil karena kita melakukannya di dalam Tuhan. Di dalam Roma 8 sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir, kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 28. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal tentang ayat ini, tapi kita mau baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah luar biasa Bapak Ibu. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberi hari depan yang penuh harapan. Dan setiap apa yang kita lakukan boleh berhasil kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau saya di rumah punya pohon-pohon buah, ketika pohon itu menghasilkan buah dan saya rasakan enak, saya akan lebih pelihara itu. Secara jujurnya saya seperti itu. Jadi ketika buah nih gak muncul tunasnya aja, gak muncul, gak dikasih pupuk, disiram tiap hari, gak tumbuh-tumbuh, rasanya jengkel. Tapi puji Tuhan kapan hari ada satu pohon mangga saya. Udah setengah tahun lebih. Saya siram, saya pupuk, gak keluar tunas, apalagi buah. Tapi kapan hari saya siram-siram, muncul kecil daun muda aja, saya sudah senangnya minta ampun. Dan kapan hari ada pohon belimbing saya, pohonnya cuma segini, 2 jari lebih gede, 1 jari. Sampai saya kasih penyokong, berbuah 9 dan masih ada kecilnya 2. Matang dan tidak dirubung laler buah. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Kadang-kali itu saya saking sayangnya ketika buah itu sudah dihasilkan, enggak saya petik sampai bablas. Tapi ketika kemarin ada satu saya ambil, saya rasakan, manis. Tak eman-eman tak masuk ke kulkas sampai sekarang belum saya makan. Dan di situ masih ada buah. Dan saya sangat senang, semangat. Besok kasih pupuk lagi, diperbesar potnya, biar hasilnya lebih banyak. Bapak Ibu mau berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan? Jangan sekedar bertumbuh, apalagi kuntet. Mari kita di dalam Tuhan tetap bertumbuh, berikutnya berbuah. Karena dengan hal ini Allah dipermuliakan. Dan ini sejalan dengan visi misi kita untuk 400 jiwa yang setia di tahun 2022. Kalau setiap anak Tuhan di gereja ini menghasilkan buah, mendatangkan jiwa-jiwa baru, dimenangkan bagi nama Tuhan, sukacita surga ada. Dan kita semua boleh bersukacita karena Allah mengasihi kita, memberkati kehidupan kita. Dan apa saja yang kita berbuat boleh berhasil karena kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu buat kami. Engkau mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Dan saat ini kami memiliki pengharapan untuk kami memiliki hari depan. Untuk kami semua ya Tuhan memiliki pengharapan. Segala sesuatu yang kami alami adalah sebuah proses untuk kami menikmati janji Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya kami mau tinggal tetap di dalam rancangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya rancangan-Mu yang terbaik terjadi atas setiap umat manusia yang taat kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau melalui setiap kehidupan kami, detik-detik kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan, perkara-perkara ajaib, perkara luar biasa, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Kami nikmati ya Tuhan firman-Mu dan kami siap merenungkannya siang dan malam dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya ketika firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, setiap apa yang kami minta sesuai kehendak-Mu, maka segala sesuatunya boleh Tuhan genapi atas kami semua. Kami terima firman-Mu ya Tuhan dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Gembala.
Diberkati Tuhan. Mau melakukan firman Allah? Mau melakukan firman Tuhan? Haleluya. Kok nggak semangat ya? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup di dalam doa dan di dalam persekutuan kami pagi hari ini, ya, saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang telah menyertai di dalam gereja ini selama pandemi. Kami masih ada di dalam persekutuan kami, ya, biar kami ada di rumah, dimanapun, dan bahkan sebagian kecil yang ada di dalam gereja, tapi kami masih ada di dalam persekutuan kami di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami tebar, kami tabur, pasti ya kita akan menuai. Kalau itu dipelihara, ya. Kalau kita cuma menabur saja, ya kabur ya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Paskah kemarin itu jangan diterima atau dilakukan seperti biasa saja. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu penaburan kasih yang daripada Tuhan, ya. Yang mendengarkan, yang melihat itu bukan cuma di sekeliling kita di Boyolali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami yang lakukan itu bukan sembarangan, ya. Kami lakukan dengan doa, dengan niat, dengan keberanian. Saya salut dan acung jempol buat Bapak Ibu Saudara kalian yang mau melakukan itu. Enggak sembarangan orang mau ngiderke telur ke sana sini ke pasar dan lain sebagainya. Tapi jangan dianggap remeh juga, ya. Tetapi mari follow up selangsungnya. Itu Bapak Ibu kalau dalam zamannya saya dulu itu dengan berani kami menyebarkan itu traktat, ya. Itu firman Tuhan yang secara tulisan disebarkan kemana-mana. Itu enggak kena hukum. Tetapi sekarang kalau kita sampai menginjil seperti itu kena hukum. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita mewartakan, bukan mewartakan gereja kita, tetapi kita wartakan, kita bawa itu seperti pujian kami, bawa nama Yesus yang indah itu di dalam kehidupan kita, di dalam gereja ini, ya, kita tebarkan kasih kemanapun. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak komentar dari teman-teman saya dan mereka ingin melakukan hal yang demikian. Itu tidak mudah. Sekeliling kita tidak akan terima kita menyebarkan telur yang seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya bukan itu saja, itu mengimbas kepada yang memberikan. Ya, tapi Bapak Ibu puji Tuhan, di sini aman. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sukacita. Ya, jadi di koran, di TV itu banyak kalau Bapak Ibu melihat di situ gambar-gambar dari ibu, bapak, saudara sekalian, bukan hanya sekitar Boyolali, itu sampai ke dunia luar Bapak Ibu. Ya, di di pulau-pulau, di benua-benua lain Bapak Ibu suaranya ada, ya, itu ada gambar nggak tahu siapa yang di pasar memberikan itu, dan itu kesaksian dari orang pasar sendiri yang ditanya bahwa dia senang menerima telur dan sarung tangan dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, follow up istilahnya, pemantapan supaya mereka itu bukan cuma menerima saja berita itu cuma diterima atau didengar, tapi mari bersama-sama kita berdoa buat mereka yang menerima, ya, Paskah pada waktu itu. Kiranya mereka boleh digerakkan oleh Tuhan. Tidak hal mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, minta jiwa-jiwa mereka yang telah menerima kasih daripada Kristus, perantaraan dari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat di tempat ini, mereka akan mengenal bahwa Yesus itulah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak hal yang mustahil. Nah itu sebabnya mari, ya, jadi kita bukan cuma tebar, tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terlibat bahkan yang melakukan itu berdoa di rumah, ya, nggak tahu siapa yang diberi pada waktu itu, tapi kita doakan di dalam nama Yesus mereka boleh dimenangkan untuk Tuhan. Amin.
Haleluya. Takut? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengejarkan itu, jangan takut Bapak Ibu. Ya, kita berjuang bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk mereka, supaya mereka ada di dalam selamat. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa buat mereka-mereka yang telah menerima kasih daripada Tuhan melalui perantara dari gereja tempat ini. Nah, jadi bukan main-main Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, itu sebabnya mari kita tunaikan tugas kita, bawa nama Yesus itu di dalam kehidupan kita melalui gereja kita di tempat ini, biar ya kita nggak terkenal gereja besar dan lain sebagainya, tetapi kita ada di hati Tuhan karena kita melakukan firman Allah, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang pagi ini ada. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu saudara sekalian yang tetap ada di dalam gereja ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan persekutuan kita, Tuhan katakan gak akan sia-sia. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdiri bersama dulu, dan kita akan tunduk kepala, dan kita akan bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah panggil kami, telah pilih kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami ada di dalam gereja ini, dan kami tetap melakukan apapun rintangan yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami, tetapi kami banyak jalan untuk kami melakukan firman Allah. Kita menjadi murid-murid Tuhan, kiranya kami boleh membawa nama Allah, nama Tuhan itu dimanapun kami ada, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, bahkan banyak orang diberkati. Bahkan bukan diberkati saja, tetapi mereka benar-benar boleh dimenangkan untuk Tuhan, dan mereka boleh mengenal bahwa Yesus itulah juru selamat. Kita bersama-sama sekarang kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami ada di dalam persekutuan kami. Baik ya Tuhan, kami yang ada di dalam gereja, kami boleh bersama-sama memujikan, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami ya Tuhan bersekutu di dalam Engkau. Bahkan kami mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau merancangkan segala rancangan-rancangan yang indah di depan kami. Dan itu ternyata kami telah mengalaminya. Dan demikian juga di masa depan. Kami percaya Tuhan akan berikan senantiasa rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang damai sejahtera. Bahkan ya Tuhan, kami beringinan supaya gereja kami di tempat ini menjadi gereja yang maju, dan gereja yang sungguh-sungguh ya Tuhan taat kepadamu, dan gereja ini akan menjadi gereja yang terdepan di kelak kemudian hari. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau pakai seluruh jemaat-Mu di tempat ini akan cinta akan Tuhan, senantiasa mempermuliakan nama Allah dimanapun jemaat-Mu ada, baik di dalam keluarga mereka, di masyarakat, di tempat pekerjaan, bahkan dimanapun mereka berada. Kiranya senantiasa membawa nama Tuhan Allah kami dengan bendera panji-panji ya Tuhan, itulah Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam gereja yang kami ada pada saat ini. Demikian juga yang ada di rumah, dimanapun mereka ya Tuhan, bersama-sama kami ada beribadat. Dan sekarang Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, jemaat-Mu terpelihara, jemaat-Mu ada di dalam kesehatan senantiasa, jauh daripada hal-hal penyakit, sakit, penyakit apapun. Kiranya Engkau singkirkan di dalam nama Yesus, sehingga kami ya Tuhan ada di dalam kesehatan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami yang menyelenggarakan ya Tuhan, supaya rakyat dari bangsa ini akan sehat. Itulah dengan vaksinasi. Hampir ya Tuhan selesai vaksinasi, dan kiranya juga jemaat-Mu di tempat ini boleh seluruhnya ada di dalam kesehatan,
dan demikian ditambah ya Tuhan akan taat kepada pemerintah itu divaksinasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami percaya Tuhan peliharakan buat jemaat-Mu di tempat ini, dan demikian juga Tuhan kami ada di dalam kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, beri kesehatan, pertolongan yang daripada Tuhan pasti kami akan terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar Tuhan kami hendak pulang, berpisah satu dengan yang lain yang ada di dalam gereja ini. Engkau sertai dengan kasih-Mu mereka ya Tuhan sepanjang perjalanan sampai ke rumah, ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan, dan selamat ketemu dengan saudara, keluarga masing-masing. Demikian juga yang ada di rumah. Kami percaya Allah berikan berkat tersendiri, dan mereka boleh sukacita bergabung dengan kami ada di dalam persekutuan pagi hari ini, di dalam kebaktian minggu ini. Kami boleh bersuka karena Tuhan begitu baik yang telah memberkati kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Engkau sertai pulang dari gereja ini buat anak-anak-Mu. Demikian yang di rumah Tuhan akan berikan kesehatan, pertolongan, bahkan berkat tersendiri. Mereka boleh berpisah, mereka melakukan aktivitas masing-masing, dan kami hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada hal apapun ya Tuhan terkecuali kalau kita ada nempel, kami tetap ada di dalam kasih daripada Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan mengalir senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kita akan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kepada kami, dan demikian juga kami akan bisa melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami, memberkati kepada semua orang yang ada di dalam sekeliling kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kami. Kita serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Allah yang begitu baik, Allah yang telah menyelamatkan kami, memberkati kami, demikian juga pagi hari kami pasrah, berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Bahkan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya di Bapa selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar yang ada di dalam gereja, dan kita akan bersama-sama ada di dalam saat teduh. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat pulang masing-masing. Kita akan mulaikan, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus.